Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di akhir minggu ini lagi. Dan bersyukur buat setiap pemeliharaan, berkat, bersyukur buat penyertaan, buat kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kita boleh hadapi segala perkara di sepanjang minggu. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Di sepanjang minggu yang telah kami lalui bersama. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan, kebajikan, dan kemurahan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau limpahkan dan kami nikmati. Bersyukur buat perlindungan, penjagaan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dalam rumah tangga kami, dalam bisnis usaha dan pelayanan kami. Sebab kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang lain. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Di saat badai menyerang, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali mari katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku. Ya. Di saat badai menyerang, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Dalam Tuhan kekuatanku, sukacitaku.
Engkaulah kekuatanku. Amin. Tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang. Sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Amin. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah sukacita kami. Kau sumber segalanya. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya.
terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib, ajaib. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan Yesus. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, ajaib. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami memuji. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti-Mu Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkau yang memampukan kami menanggung segala perkara yang terjadi. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau yang menopang hidup kami dengan kasih setia-Mu yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Haleluya. 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 Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau satu-satunya dan tiada yang lain. Tiada yang seperti Yesus Tuhan. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang menerima kami apa adanya. Kau berikan kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang memampukan kami melakukan semua yang Kau inginkan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Pujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang melindungi dan menjagai hidup kami. Kami aman di dalam. Kami tenang bersama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Pujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah. Terpujilah Kau. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kasih-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang menjadikan kami anak-anak tebusan.
Sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Engkau Bapa yang baik. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Memampukan kami melakukan firman-Mu. Dan semua kami lakukan karena kasih. Seperti Kau lakukan yang terbaik bagi kami karena kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, 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 Tuhan. Ya Allah baik. Aku menyembah. Kami menyembah. Meninggikan Kau, memuliakan nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan Engkau. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sungguh kasih-Mu ajaib bagi kami. Engkau mengindahkan kami. Menghampiri kami setiap pagi. Dengan kasih setia-Mu. Siapa kami Tuhan? Sehingga Kau mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kami jadi anak-anak yang taat kepada-Mu. Sebagai bukti kasih kami kepada-Mu. Karena Engkau yang lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, menggenggam tangan-Mu. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terlebih denganmu. Selalu mengagati hati. Firman-Mu itu dasar hidupku.
yang berdaulat atasku. Bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib, Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggamkan tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Amin. Selalu memberkati hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami berkatakan kasih-Mu yang melayakan kami, Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, dan bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ya, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, ya, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itu dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami bersyukur buat kasih yang melayakan kami menjadi anak-anak. Dan biarlah kasih itu yang sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Kasih itu yang menjadi dasar dari segala ketaatan kami melakukan setiap firman. Sehingga semua kami lakukan karena kasih. Seperti Engkau melakukan semua yang terbaik bagi kami karena kasih. Sebab Engkau Allah adalah kasih. Dan kasih itu sudah Kau curahkan dalam hidup kami. Suatu kami bersyukur, Tuhan. Untuk pagi hari kami mau dengar lagi firman-Mu untuk kami lakukan. Karena kasih kepada. Sutur Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman.
dan kami melakukannya dalam hidup. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, pagi semua. Iya. Ya, pagi ini kita di Ayub pasal 37. Saya bacakan dulu ya. Semesta. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya. Guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah, ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam pembendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh napas Allah terjadi es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memecahkan kilatnya. Lalu kilatnya menjambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya dan melakukan perbuatan di, di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuan baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinari cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas. Jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah kau seperti dia yang menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin pangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tidak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah yang akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia yang ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berhembus, maka bersilah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kuasanya, keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itu sebabnya ia ditakuti setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat dan tidak dihiraukannya. Di ayat 37 ini, yang saya dapat, kita harus belajar seperti Elihu dibandingkan teman-teman lainnya. Teman-teman lainnya pengetahuannya enggak banyak, tapi penghakimannya banyak dan keluhannya banyak. Kita belajar seperti Elihu yang tidak berkata-kata waktu teman-temannya berkata. Tapi Elihu diam dulu, setelah ke teman-temannya berkata, baru Elihu berbicara. Karena tahu Elihu mempunyai hikmatnya lebih. Karena Elihu tahu bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ajaib gitu nah. Jadi belajar seperti Elihu bahwa di saat teman-temannya menghakimi, bersungut-sungut tentang Ayub, tapi ia menenangkan Ayub, ia meneguhkan Ayub bahwa Allah yang dipercayainya itu benar, dan apa yang Ayub alami itu bukan karena hukuman Tuhan. Kita harus belajar seperti
Elihu. Dan saya baca-baca ini yang saya dapat bahwa dia mau berkata kepada Ayub bahwa Allah itu tidak bisa dipahami oleh apapun. Ya, di ayat 23, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kuasanya dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Jadi Elihu ingin mengatakan kepada Ayub, teguhlah imanmu. Memang Tuhan itu tidak bisa dipahami, tapi yakinlah bahwa Allah itu sudah mengatur semua dunia ini, semua. Jadi kita tidak perlu pahami, tidak perlu mengerti, tidak perlu bertanya mengapa ini terjadi, mengapa ini terjadi. Karena di dalam perkataan Elihu ini, ia ingin menekankan bahwa Tuhan itu tidak perlu kita pahami, hanya perlu kita percaya. Karena ia bisa mengatur semua alam semesta ini. Sampai hujan pun ia bisa atur, mau lebat, mau seperti di ayat 3. Ia melepas ayat 5. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Jadi Tuhan itu adil dan Tuhan itu tahu bahwa kapan ia harus bertindak, kapan dia mengatur semua, dan Tuhan itu adil. Kita tidak perlu mengerti, memahami apa kehendak Tuhan. Yang perlu kita tahu bahwa kita hanya percaya. Dan Elihu ingin menyatakan pada saat Ayub atau kita kena masalah, kena pergumulan, sebaiknya kita percaya bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu tidak perlu kita pahami, tidak perlu kita mengerti, dan tidak perlu kita bertanya. Percaya saja bahwa alam semesta ini Tuhan ciptakan, Tuhan atur sedemikian rupa, dan kita hanya cukup berdiam dan percaya. Ya, seperti di ayat 14, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatilah keajaiban Tuhan. Elihu ingin mengatakan dan meneguhkan Ayub, pada kadang kalanya kita harus diam, tenang, supaya kita bisa berdoa. Elihu ingin menyatakan bahwa Ayub, apapun yang terjadi padamu, engkau tidak perlu, diamlah dari kekhawatiran, diamlah dari ketakutan, diamlah dari kecemasan. Pada saat inilah kamu harus teguh dalam imanmu dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena kalau dulu Tuhan sudah berkati, sudah tolong, pasti sekarang juga Tuhan tolong. Jadi kita harus belajar pada Elihu, bahwa Elihu ini ya kata-katanya itu kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya banyak belajar, berkali-kali baca-baca ini, saya banyak dapat rema bahwa kita manusia ini harus teguh dalam iman, harus mengerti bahwa Tuhan itu apapun Tuhan bisa atur, dan Tuhan itu ajaib, dari bumi, dari langit, dari apapun Tuhan itu ajaib, dan Tuhan itu bisa ngatur semua sampai cakrawala pun, karena dia yang ciptakan. Kita harus mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun cakrawala ini Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan juga manusia. Jadi dia pasti tahu kelemahan kita, kebutuhan kita. Jadi belajar kepada Elihu bahwa kita harus percaya dan kita harus memberikan rasa aman kepada teman-teman kita yang lagi bergumul sakit ataupun apa. Dan kita harus belajar mengenal Tuhan lebih dalam. Dan kita tidak perlu memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Yang penting kita percaya dan kita berjalan dalam iman dan kebenaran, maka Tuhan tuh pasti tolong terus. Gitu, nah.
Di ayat 24, itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat dan tidak dihiraukannya. Elihu ingin mengatakan bahwa hikmat manusia memang penting, tapi lebih penting hikmat manusia, hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk bertahan, untuk melakukan segala sesuatu. Jadi jangan mengandalkan hikmat Tuhan. Dan Elihu ingin mengajarkan juga bahwa hidup ini harus rendah hati. Tidak ada lagi yang harus kita banggakan, hikmat kita, kepintaran kita, harta kita. Karena hikmat Tuhanlah yang lebih hebat dari hikmat manusia, dan kita tidak perlu memakai hikmat manusia. Gunakanlah hikmat Tuhan itu dengan baik. Percayalah bahwa Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu baik. Itu aja Pak yang saya dapat Pak. Oke, terima kasih untuk Ko Johan. Jadi apa yang disampaikan oleh Elihu pagi hari ini yang kita baca di Ayub 37. Jadi seperti sejak dari awal Elihu berkata-kata kepada Ayub, tidak ada penghakiman kepada Ayub, tetapi hal yang Elihu lakukan adalah kalau istilah saya menggiring pikiran Ayub untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur kita yang ada di dalam perjanjian baru, kan firman Tuhan berkata seperti ini, ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, terus kita memberi diri kita dibaptis, maka kita menerima Roh Kudus diam selamanya dalam hidup kita. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 2, Paulus ngomong, siapa yang mengenal manusia itu selain roh manusia itu sendiri, begitu juga dengan siapa yang bisa mengenal Allah selain roh Allah itu sendiri. Nah, bersyukur, berterima kasih kita yang ada di perjanjian baru yang mempunyai roh Allah dalam hidup kita, kita bisa mengenal Tuhan melalui firman, melalui persekutuan, seperti apa yang kita lakukan. Nah, tapi kita belajar bahkan Elihu dan tentu orang-orang yang ada di perjanjian lama, tokoh-tokoh Alkitab, walaupun Roh Kudus tidak menetap tinggal dalam hidup mereka, tapi saya percaya karena ada Roh Allah dalam hidup Elihu, sehingga Elihu bisa menyampaikan tentang Tuhan. Di kitab Ayub ini ada ayat-ayat yang setelah ribuan tahun kemudian, ilmu pengetahuan itu bisa membuktikannya bahwa itu benar. Nah, siapa yang tahu tentang Tuhan kalau bukan roh Tuhan itu? Yang saya percaya juga ada dalam hidup Elihu. Dan yang tentunya sekali lagi bagi kita yang percaya kepada Yesus, ada roh Tuhan dalam hidup kita. Yang membuat kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi. Jadi kembali kepada Ayub 37, seperti apa yang tadi Ko Johan sudah sampaikan, bagaimana Elihu menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan berkali-kali, ketika ada orang-orang yang menghadapi masalah, seringkali kalau hati mereka berkecamuk, pikiran mereka dipenuhi dengan berbagai macam pikiran yang terbatas, dan mereka fokus pada masalah, seperti HP ini lebih kecil dari ruangan ini, tapi ketika itu saya taruh di depan mata saya, maka itu akan menutup semua yang ada di ruangan ini. Begitulah juga dengan manusia. Kalau pikiran-pikiran yang terbatas berkecamuk dalam keadaan sulit, itu hanya akan menutupi pandangan mata rohani untuk melihat kebesaran Tuhan. Nah, bersyukur ada Elihu. Beberapa pasal kita baca, dia mengingatkan Ayub kepada siapa itu Tuhan. Bahkan yang seperti saya katakan tadi di kitab Ayub ini kita bisa tahu banyak hal yang ribuan tahun kemudian ilmu pengetahuan membuktikan itu benar. Seperti kalau kita pernah baca bagaimana bulatan bumi itu menggantung di dalam kehampaan.
Walaupun sampai hari ini masih ada juga orang-orang yang berpikiran bumi itu datar. Padahal sudah jelas kitab Ayub aja tulis bumi itu bulat dan menggantung mengambang di kehampaan. Dan itu dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Hari ini kita lihat bagaimana seperti yang tadi udah Ko Johan sampaikan dari kitab Ayub tentang hujan, tentang guntur, bahkan angin dingin dari utara. Mana ada zaman itu orang yang bisa sampai ke Antartika, bahwa utara itu pusat dinginnya bumi. Nah, tapi itulah kebesaran Tuhan. Dan hal yang penting lagi seperti apa yang Ko Johan tadi katakan, kapan kita bisa mengagumi karena kita memahami kebesaran Tuhan, waktu kita berdiam diri, merenungkan kebesaran Tuhan. Tidak fokus pada masalah, tidak sayang diri, semakin berasumsi tentang Tuhan. Jadi dua hal ini yang Tuhan ingatkan kepada kita dari apa yang tadi Ko Johanda sampaikan. Ketika engkau punya masalah, sebesar apapun, percayalah bahwa masalahmu itu tidak akan lebih besar dari Tuhan. Jadi jangan fokus kepada masalah, taruh depan mata sehingga engkau nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Tapi ketika engkau menghadapi situasi sulit, mari kuasai diri, berdiam dirilah, renungkan dan perhatikan betapa ajaibnya Tuhan itu dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Dengan setiap peristiwa dan kejadian di alam semesta ini. Karena itulah yang akan menenangkan kita, membuat kita fokus kepada Tuhan bukan pada masalah. Dan percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi itu yang ingin saya tambahkan dari apa yang tadi sudah Ko Johan sampaikan. Jadi sebesar apapun masalahmu, makanya berkali-kali saya katakan kami tidak pernah mau menggunakan kata masalah dalam hidup kami. Dalam hidup kami nggak ada masalah. Yang ada hanyalah sebuah situasi yang Tuhan izinkan kami alami untuk menunjukkan kebesarannya. Karena ketika orang menganggap sebuah situasi itu masalah, maka iblis akan menggunakan kata masalah itu untuk mengintimidasi kita. Seakan-akan masalah kita lebih besar dari masalah semua orang, masalah kita lebih berat dari semua masalah orang. Adalah segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, itu hanyalah cara Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya. Dan gimana caranya untuk kita bisa melihat dan merasakan kebesaran Tuhan? Berdiam diri. Karena semakin banyak kita ngomong, semakin banyak kita berasumsi, semakin banyak kita salah. Seperti kalau di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 19 katakan seperti ini. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Semakin banyak kita ngomong di dalam kegundah gulanan kita dalam situasi yang kita alami, semakin banyak kesalahan dan pelanggaran yang kita buat. Makanya berkali-kali saya katakan kalau lagi panik, lagi emosi, lebih baik tarik nafas, tenangkan diri. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu lebih jernih dalam tuntunan hikmat Tuhan tentunya. Jadi itu dua hal yang ingin saya tambahkan dari apa yang Ko Johannes sampaikan. Kalaupun kita sedang menasehati orang, jangan hakimi, tapi giring pikirannya, luruskan kembali pikirannya, terarah kepada Tuhan yang lebih besar dari apapun juga yang sedang kita alami. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Jadi daripada ketika pikiranmu gundah gulana kacau dan semakin kacau, lebih baik tenangkan hati, tenangkan pikiran, nyanyi, dengerin lagu-lagu, dan renungkan kebesaran Tuhan. Itu menenangkan, membuat kita berpikir jernih, dan kita dapat mendapatkan pertolongan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya juga ucapkan selamat bergabung untuk Bapak Hadi Pranoto. Salam kenal, kami senang Bapak bisa bergabung dan kami terus berdoa supaya kondisi Ibu Ismoyo juga semakin dipulihkan dengan sempurna. Oke, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni, nanti ditutup sama Ko Johan. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini.
Bapak terima kasih di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama lagi Tuhan, terus bersekutu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar lewat persekutuan ini Tuhan, semakin hari kami semakin Tuhan mengenal Engkau dan memahami setiap rencana-Mu buat setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih juga berkati Pak Johan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memakai Pak Johan dan keluarganya dalam setiap kehidupannya. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh dalam setiap kehidupan kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini bersama-sama Tuhan berdoa buat Ibu Ismo Rini Tuhan yang habis menjalankan operasi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan setiap kakinya Tuhan untuk pulih kembali sehingga dia dapat berjalan dengan lancar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bu Ismo Yono ini Tuhan. Bapak terima kasih juga kami serahkan juga Pak Setiawan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah hatinya untuk dia boleh kembali mengenal Engkau Tuhan. Dan dia boleh kembali Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam setiap kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang yang sudah mengenal Engkau, sudah pernah mendengarkan kebenaran Injil-Mu Tuhan, dia akan kembali pada jalan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami juga berdoa buat Along Tuhan, Engkau campur tangan untuk kesehatannya, Engkau pulihkan Tuhan, supaya kesehatannya pulih kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Louis Tuhan, anaknya Lydia yang akan membuka usaha Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau berikan dia hikmat untuk menjalani apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Kami percaya orang yang mengandalkan Engkau akan mendapat berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami pagi hari ini dalam tangan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kita memberikan Tuhan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati dan wali kota, dan seluruh jajarannya. Engkau memberikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini. Biar itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih, kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat setiap hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan, yang melayani Engkau dalam setiap ibadah-ibadah raya. Engkau mengurapi mereka Tuhan, pada raya hari ini maupun besok Tuhan. Engkau mempersiapkan mereka, sehingga lewat pelayanan mereka, boleh membawa umat-Mu semakin dekat dan mengenal Engkau ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami ucap syukur atas hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, penyertaan-Mu, hikmat-Mu, tuntunan-Mu, perlindungan-Mu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kasih karunia, rahmat anugerah, kebaikan, kebajikan dan kemurahan selalu menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai hari Senin lagi kita ketemu ya. Selamat Terima berlibur kasih dan Pak selamat Johan. berlibur. Terima kasih Pak Hari. Kami keluar dulu ya Pak. Oke, Mr. John.